HiFiMan EF499 dan HiFiMan EF500, dua deck and combo desktop terbaru dari HiFiMan yang pakai sistem R2R dan punya power yang besar. Bisa buat dengerin headphone ini. EF499 dan EF500 ini sama-sama menggunakan DAC R2R. Cuma beda kualitas yang secara spesifikasi tertulis bedanya kayak gini. SNR atau Signal to Noise Ratio EF499 99 dB dan EF500 117 dB. Channel separationnya atau pemisahan kanan kirinya EF499 95 dB dan EF500 131 dB. Lebih tinggi dan lebih terpisah EF500 ini. Untuk power outputnya beda dikit. EF499 4,3 watt dan EF500 4,5 watt. Bobotnya juga beda dikit doang. EF499 ini 3,3 kg dan EF500 3,5 kg. Lumayan berat memang dua benda ini. Desainnya seperti yang tampak ini, dia berdiri ada standnya gitu teman-teman. Yang hitam ini EF499 dan yang silver ini EF500. Materialnya metal alloy. Dua benda ini punya layout yang sama. Logo HiFiMan, kemudian ada knob untuk milih gain, kemudian yang besar ini knob volume teman-teman. Di bawahnya lagi ada port output XLR 4 pin. Port 6,3 nya ini single ended, port XLR 4 pinnya balance. Di bawahnya lagi ini ada logo R2R terus nama serinya. Bagian belakangnya juga punya layout yang sama. Port line out, balance out, XLR 3 pin, RCA output, ada juga port LAN untuk internet dan server storage gitu. Kemudian ada koaksial, sebelahnya lagi ada Type C. Terus USB input, kemudian ada switch pakai source koaksial atau net atau USB. Dari player atau dari komputer atau pakai HP. Kalau dari player nanti bisa pakai koaksial. Kalau dari komputer atau HP pakai USB Type C. Jadi nanti pilih pakai switch ini teman-teman. Dan paling bawah ada switch untuk on-off-nya. Sekarang kita bahas sound-nya. Dua-duanya pakai DAC R2R dan dua-duanya berkarakter warm. EF499 ini lebih warm dan EF500 ini lebih lepas mid-nya. Lebih ada suara upper mid-nya. Aku coba bahas satu-satu ya. Ini impresinya denger pakai headphone flagship HiFiMan yang harganya 85 juta. Alasannya karena ada ya, kenapa enggak? Dan buat ngebuktiin kalau power dari EF499 dan EF500 ini beneran besar. Oh iya, dan impresiku ini berdasarkan aku denger lagunya Slash ya, Papa Was a Rolling Stone. EF499 ini bassnya pulen banget. Biar nggak dikira nasi, maksudnya tuh bassnya tuh attack-nya nggak yang terlalu menghentak atau terlalu cepat. Jadi attack itu lebih soft. Terus decay-nya nggak yang pendek tapi juga nggak yang panjang banget, kayak ya udah gitu, apa ya, jadinya berasa pulen gitu, bahasa lainnya nggak ada lagi. Dentumannya soft, bassnya terus padat, jadi demnya tuh enak. Konsep bassnya juga bulat, bold, rounded gitu, padat, nggak terlalu punchy, kuantitasnya agak boosted sedikit tapi nggak yang sampai jadi gede banget. Cuma gitu, jadi bisa cukup ke notice kalau bassnya tuh nggak sekedar ada. Dan punya kualitas yang oke juga. Masih berasa tuh tekstur suara bassnya. Terus midnya jujur aku suka banget. Khas R2R banget sih gini. Tebel gitu, suara vokal tuh utuh. Jadi kayak vokalnya tuh dapet. Bagian body bawah vokalnya tuh dapet. Fokus intim gitu suaranya. Suara gitar juga jadi sesuai timbernya. Suara overdrive gitar Slash di lagu ini berasa banget tebelnya. Bite-nya juga masih berasa. Dan semua instrumen lain juga terdengar natural. Tebel tapi nggak tumpul. Khas R2R yang memang smooth, rounded gitu. Kalau EF500, overall suaranya punya resolusi yang lebih baik dibanding EF499. Bassnya lebih tight, lebih jelas, lebih detail, dan lebih berasa lagi teksturnya. Tapi tightnya nggak yang banget-banget gitu ya teman-teman. Masih berasa empuk-empuk pulennya gitu. Yang aku suka banget sih lebih jelas kedengar teksturnya. Karena attack-nya juga sedikit lebih tegas, jadi lebih detail dia bassnya. Jadi kayak permainan bassnya tuh lebih ke notice nada per nadanya. Untuk mid-nya, aku lebih suka lagi denger mid-nya EF500 ini. Tebel tapi juga punya presence yang kuantitasnya pas. Upper mid-nya lebih ada, jadi lebih berasa lepas aja gitu suaranya. Suara vokal dan suara instrumen-instrumennya jadi lebih jelas. Fokus vokalnya juga lebih bagus memang dibandingkan EF499 ini. Plusnya lagi, layer backing vokalnya tuh lebih kedengeran lagi teman-teman. Jadi lebih harmonis aja gitu kedengarannya. Kalau suara gitarnya, EF500 ini lebih garang dibandingkan 499. Jadi lebih berasa cadas-cadas suara gitarnya Slash. Jadi memang lebih seru sih dengerinnya pakai EF500 ini. Untuk treble-nya tetap lebih dominan bermain di area lower treble, tapi lebih jauh aja range frekuensinya. Jadi jangkauan range high-nya tuh lebih jauh dibandingkan
EF499. Untuk treble-nya tetap bermain atau dominan di area lower treble, lebih jauh jangkauan frekuensi high-nya. Di lebih ada sizzle-nya, lebih ada frish-nya gitu. Roll off-nya nggak secepat EF499. Suara ujung frekuensi tingginya simbal tuh masih kedengeran di sini. Dan crisp teksturnya tuh lebih berasa lagi dibandingkan EF499. Di EF499 ini kan ada berasa thrash-nya gitu. Nah, di sini lebih berasa lagi dan ya itu lebih ada sizzle-nya jadi thrash gitu. Lebih enak di sini sih aku lebih suka di sini. EF500 jelas lebih teknikal. Soundstage-nya lebih lebar, berasa depth layering-nya. EF499 soundstage-nya nggak begitu lebar tapi masih berasa depth layering-nya. Untuk powernya, dua-duanya mumpuni untuk ngepowerin headphone open back. Dengerin HiFiMan Susvara yang terkenal hard to drive ini, di EF499 buka volumenya di arah jam 2 dan di EF500 buka volumenya di arah jam 1. Tentunya dua-duanya di high gain ya teman-teman. Dan kemarin aku juga sempat nyobain dengerin pakai HiFiMan Ananda Nano. Kalau pakai HiFiMan Ananda Nano, ini buka volume di arah jam 9 aja udah loud banget. Di sini lebih kecil lagi bukanya udah loud banget. Ya brandnya HiFiMan jadi memang didesain untuk bisa ngedrive mayoritas headphone HiFiMan. HiFiMan EF499 dan HiFiMan EF500 ini sekarang tersedia di Intium Store dan dealer-dealer resmi Intium Indonesia. EF499 ini harganya 5,5 juta, kalau EF500 ini harganya 7.950.000. Buat teman-teman yang pengen coba dulu, bisa datang ke showroom Intium Indonesia. Tentunya ada demo unit dua benda ini. Untuk alamat showroom Intium Indonesia, aku sertakan link Google Map di deskripsi teman-teman. Buat yang mau langsung gas check out juga, aku kasih link Tokopedia di bawah. Thank you udah nonton, subscribe buat yang belum subscribe, share biar teman-teman kalian juga tahu informasi tentang HiFiMan EF499 dan HiFiMan 500. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!